Isyana berkata dengan cemas, "Tuan, seseorang mengetahui bahwa kita akan datang ke sini. Dan mereka telah menghitung rutenya sebelumnya dan menunggu di sini. Ini membuktikan bahwa pihak lain sangat mengenalmu dan aku. Bahkan jika dia tidak memiliki niat buruk terhadap kita, kita harus mengakui fakta bahwa identitas kita telah terungkap. Jika kita masih memaksakan diri dalam situasi ini, apa dia musuh atau teman, situasinya mungkin sangat tidak menguntungkan bagi kita." Tama sedikit terkejut. Perkataan Isyana membuatnya mulai memeriksa kembali masalah tersebut. Seperti yang dikatakan Isyana, tidak peduli apa biarawati itu teman atau musuh. Sudah menjadi fakta bahwa dia terungkap. Karena dia mengetahuinya, itu membuktikan bahwa orang lain mungkin juga mengetahuinya. Jika dia bersikeras untuk maju, apalagi dia akan menghadapi risiko. Bagaimana jika orang lain mengetahui identitasnya? Apa yang harus mereka lakukan jika sampai ke telinga Black Mamba? Isyana berkata lagi saat ini, "Tuan, tidak peduli jaraknya puluhan mil. Hal ini tidak dapat mengubah fakta bahwa Victoria juga sangat takut akan hal tersebut. Jika Victoria juga takut akan hal itu, mengapa kita harus memaksakannya?" Tama tiba-tiba berjuang. Dia tahu betul apa yang dikatakan Isyana. Namun, ketika akhirnya ia semakin dekat dengan rahasia orang tuanya, ia sungguh tak mau menyerah. Saat ini, di aula utama, Jenna kembali ke aula utama dan melaporkan dengan hormat kepada biarawati tua itu. "Nyonya, Isyana telah pergi." Biarawati tua itu tidak menoleh ke belakang dan bertanya, "Apa kamu melihatnya turun gunung dengan matamu sendiri?" "Ya." Jenna mengangguk dan berkata, "Setelah saya menutup pintu, saya melihatnya turun gunung melalui celah pintu dan kemudian kembali untuk melapor kepada Anda." Biarawati tua itu bertanya lagi, "Apa yang mereka berdua lakukan?" "Percakapan." Jenna menjawab, "Keduanya telah berbicara di tempat. Tetapi mereka belum siap untuk berangkat." Biarawati tua itu mengangguk sedikit dan berkata, "Kau tetap di sini, aku akan melapor pada nyonya." Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Jenna, dia segera berjalan menuju bagian belakang aula utama. Ada pintu lain tepat di belakang aula utama. Secara umum, tempat di pura seperti ini tidak lagi dibuka untuk peziarah. Kebanyakan biksu dan biksuni sekarang menjadi tempat untuk digunakannya sendiri. Biarawati tua itu berhenti di luar pintu, mengetuk pintu dengan lembut dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Isyana sudah pergi." Suara wanita yang menyenangkan dan agak agung terdengar dari ruangan. "Apa mereka sudah kembali?" Biarawati tua itu menjawab, "Belum." Mereka berdua sepertinya masih mengobrol di perempatan kaki gunung. Belum ada kepastian apa mereka akan menyerah. Wanita di dalam pintu tersenyum dan berkata, "Seharusnya tidak ada masalah." Sambil mengatakan itu, wanita itu juga berkata, "Ngomong-ngomong, tolong cepat dan atur semua orang untuk membersihkannya. Kita harus pergi." Isyana itu sangat pintar hingga dia hampir menjadi iblis. Aku pikir dia terlalu khawatir dan mengabaikan beberapa detail. Aku yakin itu tidak pasti. "Berapa lama mereka akan kembali lagi? Terus beritahu kami dan jangan tinggalkan petunjuk apapun di sini." Biarawati tua itu berkata dengan hormat, "Baik, nyonya." Di kaki gunung saat ini, Tama masih belum mengambil keputusan untuk menyerah dalam perjalanan. Jika mereka pergi begitu saja, dia akan merasa tidak rela. Namun, analisa Isyana bukannya tidak masuk akal. Beberapa orang bersusah payah mengingatkan diri mereka sendiri bahwa jika mereka terus mengikuti keinginan mereka sendiri, mereka akan menjadi terlalu sombong. Memikirkan kata arogansi, Tama tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya saat ini sebenarnya masih jauh dari cukup dalam menghadapi hal yang tidak diketahui. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum pahit dan berkata dengan tenang, "Biksu itu seharusnya benar.
Kekuatanku bahkan tidak sebaik Victoria. Jadi aku tidak boleh terlalu sombong. Selain itu, biksu itu dapat mengetahui informasi dan pergerakanmu dan aku. Itu terjadi secara alami. Dia bukan orang biasa. Setelah mengatakan itu, Tama memandang Isyana dan berkata dengan serius, "Nona Isyana lebih pintar dariku. Dalam banyak masalah, kamu berpikir lebih dalam dari yang aku bisa. Dan kamu bisa melihat lebih jelas daripada aku. Karena kamu juga menyarankanku untuk berhenti, sebaiknya aku mendengarkan. Aku menyarankanmu untuk makan cukup dan kembali." Isyana yang gugup akhirnya menghela nafas lega. Dia takut Tama akan marah. Jadi dia akan tetap berpegang pada satu tujuan dan tidak pernah goyah, apapun yang dikatakan orang lain. Sekarang Tama mengalah dan ingin kembali, dia secara alami merasa lega. Jadi, seperti gadis dengan kecerdasan emosional tinggi yang membujuk pacarnya yang belum dewasa. Dia memegang lengannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, meskipun kamu telah berhenti di sini hari ini, kamu tidak akan berhenti di sini selamanya. Ayo kembali dan istirahat yang baik. Setelah kamu benar-benar siap, tunggu waktu yang lebih baik untuk datang lagi." Para ahli sering mengatakan bahwa ini disebut kemunduran strategis. Tama mau tidak mau berkata dengan sedikit tertekan, "Mundur adalah mundur. Tidak ada yang namanya kemunduran strategis." Dia menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, kamu pasti belum pernah mendaki Gunung Arjuno?" Tama mengangguk dan berkata, "Aku belum mendakinya, kalau kamu?" Isyana tersenyum bangga dan berkata, "Aku telah berada di sana lebih dari sekali." Saat dia berbicara, dia dengan fasih berkata, "Beberapa dekade yang lalu, saat peralatan pendakian gunung masih sangat sederhana, sangat sulit bagi orang untuk mendaki Gunung Arjuno. Orang-orang telah mencoba selama lebih dari 50 tahun tanpa hasil. Mendaki ke puncak, upaya yang tak terhitung jumlahnya telah gagal di tengah-tengah. Tapi untungnya dalam 50 tahun terakhir, selalu ada orang yang mampu mendorong titik balik lebih tinggi hingga akhirnya berhasil mencapai puncak." Isyana memandang Tama dan berkata sambil tersenyum, "Terlepas dari apa guru masih hidup atau tidak. Berdasarkan budidayanya lebih dari 300 tahun yang lalu, dia seharusnya menjadi yang terkuat di antara semua praktisi yang dikenal guru, bukan?" Tama mengangguk, "Sejauh yang kutahu, Surya Puja adalah yang pertama dan Victoria yang kedua." "Itu benar." Isyana, yang memegang lengan Tama, menarik lengannya ke bawah dengan genit dan tersenyum malu-malu. Dia berkata, "Tuan, anggap saja keduanya sebagai Gunung Arjuno. Hari ini adalah titik akhir dari pertemuan puncak pertama. Lain kali, perlakukan tempat ini sebagai markas pertemuan puncak. Maju selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, kamu akan mencapai puncak." Tama mendesah pelan, mengangguk, dan berkata, "Itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan." Melihat Tama akhirnya lega, Isyana merasa lega. Saat ini, dia seperti seorang wanita muda yang baru menikah di zaman dahulu. Dia hanya memandang suaminya, dan suaminya adalah segalanya baginya. Kalau suaminya senang, dia tidak merasa susah meski makan sayur saja. Tapi jika suaminya tidak bahagia, makanan lezat pun akan membuatnya merasa tidak enak. Dia paling takut Tama tidak tahu cara mundur. Sekarang tampaknya meskipun Tama agak enggan melakukannya, setidaknya dia menerima nasihatnya. Meskipun terlihat masih ada depresi yang tersisa, depresi ini diserahkan padanya untuk dicerahkan dan dihibur. Jadi, dia meraih lengan Tama dan berbalik dan berjalan ke arah dia datang. Tama berjalan dengan kepala tertunduk, dan Isyana di sampingnya memikirkan cara untuk menenangkan suasana hatinya. Dan bertanya kepadanya dengan penuh harap, "Tuan,
menurutmu apa Ibu Puca telah tumbuh dan menumbuhkan lebih banyak daun dalam 2 hari terakhir? Tama berkata dengan santai, seharusnya menjadi lebih besar. Mengenai daunnya, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mencabut 3 atau 5 tunas lagi. Isyana berkata sambil tersenyum, kalau begitu setelah kita kembali, aku akan mencabut tunas baru. Memetiknya, mengeringkan daun hijaunya, dan akan kuberikan kepada tuan muda untuk dicicipi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.